Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini Sabtu 12 September 2020. Nas firman Tuhan kepada kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15 dengan judul perikop yaitu hal berdoa. Saudaraku yang diberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas berkat, atas kasih, atas kemurahan Tuhan bagi kami. Kami mau mendengar, menyampaikan suara kebenaran ini. Tuhan melindungi, melengkapi kami dengan hikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15 ini saya akan membaca satu ayat saja, yaitu dari ayatnya yang ke-6, yaitu Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikianlah. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini yang saya sampaikan dalam nas firman Tuhan adalah rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Temanya adalah rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Saudaraku, sesuatu yang bisa kita lakukan belum tentu kita melakukan dengan cara yang benar. Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukan dengan cara yang tepat. Bisa saja tidak benar, bisa saja tidak tepat. Apalagi kalau itu tidak merupakan satu kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Mengubah kebiasaan itu sangat sulit. Oleh karena itu saudaraku, sesuatu yang kita lakukan belum tentu kita bisa untuk melakukan dengan cara yang benar. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita tentang hal berdoa. Saya tidak bertanya kepada saudara, apakah saudara berdoa? Karena asumsi saya, karena saya berpikir bahwa saudaraku sudah berdoa. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 berbicara tentang salah satu kewajiban agama. Berbicara tentang salah satu kebenaran religius adalah berdoa. Ada dua aspek doa yang seringkali keliru untuk kita lakukan, saudaraku. Yang pertama adalah motivasi yang salah. Itu bisa kita melihat di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah konsep yang salah. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudaraku yang terkasih, motivasi yang salah yang terdapat di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang cara berdoa orang Yahudi. Orang Yahudi bukan hanya tiap hari mereka berdoa. Orang Yahudi tiap hari berdoa beberapa kali. Bahkan bukan hanya tiap hari berdoa beberapa kali, tetapi orang Yahudi berdoa pada jam-jam yang sama. Karena mereka adalah berdoa pada jam-jam yang sama, maka pada saat mereka berada di ladang, ketika mereka harus bekerja, mereka berdoa di ladang. Pada saat dalam perjalanan, maka mereka berdoa di jalan. Oleh karena itu saudaraku, orang Yahudi berdoa, itu tempat favoritnya itu ada dua, yaitu di sinagoge, dan yang kedua adalah di persimpangan jalan. Kenapa di sinagoge? Karena sinagoge ini adalah tempat di mana banyaknya berkumpul orang.
Dan di situ bukan hanya sebagai tempat berdoa secara religius, tetapi juga tempat sosial, sekaligus tempat legal untuk pengambilan keputusan. Ketika orang Yahudi berdoa di persimpangan jalan, kita tahu bahwa persimpangan jalan itu adalah sibuk dengan lalu lalang orang. Sehingga ketika orang melihat orang Yahudi sedang berdoa, atau ketika orang melihat kita sedang berdoa, orang akan menganggap bahwa orang ini sangat rohaniawan. Dan kita juga merasa sangat rohani. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita berdoa hanya minta ingin dipuji, berarti doa itu bukan lagi terletak pada hati, tetapi terletak pada pujian. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita berdoa hanya minta ingin dipuji bukan dari hati, maka Tuhan Yesus mengatakan ini adalah orang yang munafik. Munafik artinya adalah topeng dalam bahasa Yunani, yaitu orang yang bisa memerankan peran A tetapi pribadinya B. Saudaraku yang diberkati, orang Kristen banyak seperti ini. Melihat dan terlihat nampak. Kalau dari luarnya itu sangat rohani, tetapi hatinya penuh dengan kemunafikan. Hatinya penuh dengan iri dengki. Hatinya penuh dengan kebencian. Sehingga dia hanya berdoa seolah-olah bahwa dia adalah orang yang taat dan orang yang rohani. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa makna melalui nas firman Tuhan kepada kita hari ini? Bagaimana berdoa dengan benar? Yang menjadi pertanyaan kita. Yang pertama adalah dikatakan di dalam nas ini, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Berdoa yang benar dikatakan masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Jadi tidak hanya Tuhan Yesus mengatakan masuk ke dalam kamar, terus pintunya tidak ditutup. Karena kalau pintunya tidak ditutup, kalau kita berdoa teriak-teriak, juga akan didengar dan diketahui oleh orang lain atau orang banyak. Maka Tuhan Yesus mengatakan masuk ke dalam kamar dan tutup pintu. Dan disitulah kita berdoa. Yang kedua, bagaimana berdoa dengan benar? Firman Tuhan mengatakan jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini mau ditunjukkan kepada orang non-Yahudi, saudaraku. Yang pertama tadi ditunjukkan kepada orang Yahudi. Dan kata bertele-tele ini adalah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, yaitu kepada orang non-Yahudi. Bertele-tele artinya adalah batalogio dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Artinya bahwa kalau kita berbicara itu lagi tren, jadi kita sisipkan kata tren itu, ya, kata-kata populer itu dalam rangkaian doa, ya, dalam rangkaian doa, sehingga itu juga adalah yang dikatakan bertele-tele, artinya menyampaikan berdasarkan atas bunyi, cepat, ya, kebanyakan kata-kata, itu artinya kebanyakan kata-kata. Kalau dalam bahasa Banjar nih raja, ya, raja kata-kata. Nah, bertele-tele itu adalah kebanyakan kata-kata, ya, artinya banyak kata, tapi tidak ada makna yang benar, ya, banyak kata tetapi tidak ada memiliki makna yang benar, ya, karena mungkin kita akan beranggapan bahwa kalau katanya banyak, ya, kalau di dalam doa, kalau kata-katanya itu banyak,
kita menganggap bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh berdoa lama. Tuhan Yesus saja satu malam dia berdoa. Bukan berarti bahwa besok kita berdoa, bukan. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita jangan jemu-jemu kamu untuk berdoa. Bukan juga mengatakan bahwa bertele-tele itu mengulang kata yang sama atau doa yang sama. Misalnya hari ini kita berdoa dengan kata yang sama, besoknya juga kita berdoa dengan kata yang sama. Bukan seperti itu, karena Tuhan Yesus juga berdoa dengan doa yang sama, berulang-ulang dengan doa yang sama. Tetapi yang dikatakan bertele-tele adalah kata-kata yang banyak dan dibumbui konsep yang salah, yang ditentukan oleh jumlah kata. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ketika kita berdoa, sebelum kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menyebut nama Tuhan itu dari A sampai Z begitu ya. Misalnya Bapa di surga yang berkasa, yang El Shaddai, Bapa Rahmani, Bapa yang kekal, Bapa yang murah hati, Bapa yang pengasih, Bapa yang maha tahu, Bapa. Jadi semua rentet kita sebutkan baru kita datang untuk mengucap syukur. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak kata-katanya dulu. Kemudian juga konsep yang salah dalam berkata, bertele-tele tidak juga ditentukan oleh volume ya. Karena kalau volumenya kita berdoa itu datar begitu, kayaknya sepertinya tidak ada rohnya di situ ya. Jadi kita harus berdoa tuh sepertinya harus volumenya harus dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, semakin keras. Tetapi bukan seperti itu ya. Sebuah doa yang benar ketika harus dikabulkan, doa itu bukan terletak pada volume. Juga bukan terletak pada intonasi dari orang yang berdoa. Meskipun terkadang bahwa ada orang yang memiliki kemampuan dalam hal berdoa, intonasinya bagus sekali dalam hal berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau begitu maha kuasa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah. Saudaraku, bagaimana kalau misalnya ketika kita berdoa cukup mengatakan misalnya anak saudara sakit. Bapa di surga, jamah anak ini sedang sakit. Tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Artinya saudara bahwa berdoa itu adalah dengan hati. Kadang kita berpikir bahwa dengan menyebut Tuhan yang indah itu doanya dikabulkan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita berdoa dengan benar? Yang ketiga, rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana, yaitu doa Bapa kami. Nah, firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya kamu berdoa. Bapa kami yang di surga. Sangat menarik sekali dalam nas ini saudara, bahwa Yesus Kristus selalu pertama mengatakan Bapa kami yang di surga, yaitu menjaga imandensi Allah. Mau mengatakan Allah dekat dengan kita sekaligus trandensi Allah, bahwa Allah itu mulia, Allah mulia. Allah sebagai Bapa berarti dia dekat dengan kita. Dan Bapa ada di mana? Dia ada di surga. Allah itu adalah Bapa kita dan Ia adalah mengetahui seluruh kebutuhan hidup kita. Bukan apa yang kita perlukan. Allah mengetahui walaupun di tempat yang tersembunyi. Dikuduskanlah namamu. Hal ini juga mau mengatakan kepada kita saudara, bahwa mari kita mengutamakan kepentingan Allah, kehendak Allah terlebih dahulu, bukan kepentingan kita terlebih dahulu, bukan keluarga kita terlebih dahulu, bukan karir kita terlebih dahulu. Dan biasanya saudara kalau kita berdoa pasti kita meminta dulu keluarga kita diberkati, harmonis, kita selalu sehat, diberikan kebaikan dalam kemurahan Tuhan, baik karir, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam doa di sini dikatakan, dikuduskanlah namamu
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Mu-nya di situ berarti kita harus mengutamakan kehendak Tuhan dulu. Saudaraku, ketika kita berdoa, datang kepada Tuhan tidak harus kita memohon. Ketika kita berdoa datang kepada Tuhan tidak harus meminta. Tetapi datang kepada Tuhan di dalam doa, cukup hanya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara bersyukur karena masih diberikan napas kehidupan. Hari ini Bapak Ibu Saudara bersyukur karena masih diberikan umur yang panjang. Hari ini saudara bersyukur karena keluarga saudara masih diberkati Tuhan. Hari ini saudara bersyukur karena saudara masih bisa bekerja. Saudara selalu bersyukur, datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur karena meskipun dalam suasana keadaan pandemi COVID-19 ini, bersyukur kita masih diberikan kekuatan itu. Jadi tidak hanya meminta, jadilah kehendak-Mu. Dan kita mengakui bahwa Dialah yang kekal, Raja di atas segala raja. Saudaraku yang terkasih, apa nas firman Tuhan kepada kita pada hari ini? Ada dua kata yang dikatakan di dalam nas ini, yang diucapkan oleh Yesus Kristus, yaitu kata tersembunyi. Ini mau menunjukkan kepada kita saudara bahwa Yesus ingin benar-benar ketika kita berdoa, kita harus berada di dalam ketersembunyian. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau orang lain tahu, itu bukan namanya rahasia. Ya. Kalau orang lain tahu, itu bukan namanya rahasia. Ya. Yang tahu itu adalah saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Saudara berdoa secara rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Saudara berdoa kalau hanya ingin dipuji orang, berarti saudara menapik. Saudara berdoa haruslah berdoa dengan hati dan secara rahasia. Doa saudara dengan Tuhan itu rahasia. Dan yang rahasia itu pun Tuhan sudah memberikan janji kepada saudara. Dan Tuhan akan membalas kepada saudara di tempat yang rahasia dan yang tersembunyi. Bukan berarti bahwa ketika kita berdoa seperti yang saya katakan tadi, kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menetapkan untuk menikmati berkat-Nya, sehingga kita perlu berdoa. Tuhan sudah siapkan ini berkat-Nya, dan kita sudah siap untuk diberkati. Maka kita harus berdoa. Hari ini Tuhan berikan kita berkat, dan kita siap menerima berkat. Dan kita berdoa. Karena berkat itu. Tentu saja saudaraku, ketika kita berdoa harus dengan motivasi dan konsep yang benar. Mari kita berdoa. Rahasia doa adalah berdoa secara rahasia. Shalom.